Fans Overwatch, gimana perasaannya minggu ini? Apakah senang, bahagia, atau malah kayak ini apaan sih? Yes, buat yang belum tahu, ada pengumuman besar dari Blizzard mengenai kelanjutan dari Overwatch 2. Apa kelanjutannya? Yaitu Overwatch 2 menjadi Overwatch 1. So moving forward, we're dropping the 2 and continuing simply as Overwatch. Yes, Overwatch 2 namanya jadi Overwatch 1. What? Well, gue gak ngefans sama sih sama Overwatch 2. Ups, Overwatch. Tapi gue tahu perasaannya dikibulin gitu loh, dibohongin, lah gimana sih? Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama Overwatch 2 alias Overwatch? Kenapa tiba-tiba ganti nama dan kenapa fans kecewa? Dan kenapa lu pada mesti tahu kalau ini tuh bener-bener kayak berasa rage bait gitu bagi banyak orang? Blizzard renames Overwatch 2 to Overwatch 4 years after deciding Overwatch was Overwatch 2 because Overwatch is more than just a digit. It's a living universe called Overwatch. Overwatch 2 is now Overwatch after being Overwatch which was Overwatch 2. Anjir, ini berita apaan? Anjir, gue baca aja berasa dikerjain anjir. Tapi ini beneran terjadi. Baru-baru ini Blizzard sebagai dev dari Overwatch itu mengumumkan sebuah pengumuman penting bahwa sekarang Overwatch 2 disebutnya Overwatch aja. Weh, kok gitu no? Kok bisa-bisa kayak begitu? Iya bisa, bahwa suka-suka yang punya sih sebenarnya. Lu pada mau protes juga ya gimana? Lu pada masih mainin? Kasarnya intinya ya ini update besar katanya, pengumuman besar buat para pemain Overwatch kalau masih main ya. Yang dimana Overwatch 2 itu beneran ganti nama jadi Overwatch aja. Nah, ngeselinnya di mana sih no? Kenapa para fans itu sebel sama pengumuman ini? Kenapa malah banyak di Twitter gue liat di timeline tuh kayak ngamuk, pada kayak WTF, pada kayak apaan sih dan segala macam. Karena gini nih, kita mundur ke belakang, way back ke belakang ya. Long time ago Blizzard yang sudah populer dengan World of Warcraft-nya itu bikin sebuah game yang apa ya istilahnya, membangkitkan hero shooter namanya Overwatch. Bagus banget, keren banget, gue juga mainin tapi berbayar. Gue lupa bayar berapa dolar gitu ya. Jadi bahkan untuk main gamenya itu berbayar. Kayak apa? Kayak Concord 2016 Mei, buset, berarti udah 9 tahun 10 dong, 2026 sekarang. Gokil. Bayangin tahun segitu lu pada kan masih gak ada duit tuh kan, masih ngata-ngatain opening di Facebook dan gak sebuka sekarang lah cakrawala pikiran lu gitu. Jadi mungkin kalau disandingin sama Concord ya bisa sama, tapi konteksnya beda karena zaman dahulu Overwatch itu emang bagus banget. Gue juga mainin bagus banget walaupun minjem punya orang karena zaman dahulu belum banyak duit, jadi minjem punya temen seru banget. Gue mainin happy banget kayak wah akhirnya gue bisa main game yang apa ya shooter tapi nggak jago aim doang gitu, mesti ada strateginya, main role-nya dan lain-lain. Tanker, ada nuker, ada support dan lain-lain. Itu bener-bener hadir dan itu benar-benar mendobrak industri game asli. Saking mendobraknya, bayangin di 2016 pemenang dari Game of the Year itu bukan game story lah yang lu pada banggakan itu, bukan game-game Souls-like lah, bukan game-game turn-based yang udah 3 tahun ke belakang turn-based mulu yang menang. Enggak sih, ada Astrobot, tapi ya pokoknya populernya dulu turn-based. Nggak pernah kan lu kepikiran ada game online tembak-tembakan menang Game of the Year. Yes, itu pernah terjadi 2016 dan Overwatch adalah Game of the Year. Here it is. The Game of the Year at the Game Awards 2016 is Overwatch. Jadi itu game bagus banget pada masanya. Sampai akhirnya di 2023 Overwatch itu ngumumin bahwa mereka akan bikin Overwatch 2. Yes, we are. Yang dijanjikan bakal ada banyak fitur baru, hero baru, gameplay baru, map baru, dan lain-lain. Gue lupa apa aja janjinya, tapi itu semua jadi tidak penting karena yang paling dijanjikan adalah PvE alias player versus environment. Apa enemy? Gue lupa, correct me if I'm wrong, di bawah. Yang dimana ini kan seperti tadi gue udah singgung, Overwatch adalah game multiplayer, player lawan player kan, dan akhirnya dapat PvE. Kenapa orang-orang ngincer banget PvE-nya? Kenapa banyak banget yang pengen ada PvE-nya di Overwatch 2? Karena story dari tiap karakter dan kubu-kubuannya, bahkan lore gamenya itu benar-benar deep dan seru banget untuk diikutin. Bahkan ada sebuah website terlarang yang lu tahu itu isinya banyak mengenai mereka. Udah, kita nggak usah bahas itu, tapi intinya adalah secara lore Overwatch itu juga bagus banget. Yang dimana itu juga salah satu kekuatan Blizzard kalau lu main World of Warcraft, karena gue pemain World of Warcraft. Pengen banget dong dapat story mode, dapat ini dan segala macam. Akhirnya bisa co-op lawan environment, lawan enemy NPC dan lain-lain, dan dibikin
gratis. Bayangin, ada Overwatch yang tadinya berbayar, gue udah singgung tadi ya, berbayar, sekarang gratis di Overwatch 2. Happy dong orang-orang dong, udah ada update gratis lagi kan, sampai akhirnya diumumin bahwa Overwatch 2 nggak lanjutin developing untuk PvE. Jadi nikmatin aja lah Overwatch 2 alias Overwatch yang gratis. Yang dimana gameplaynya dulu kan 6 versus 6, sekarang 5 versus 5 lah. Gue ingat banget pas itu rilis Bastion masih nggak bisa dimainin, sekarang udah bisa dimainin apa belum. Pokoknya ya gitulah. Kenapa parah sih sosial media dan internet? Parah banget. Apalagi kalau kalian langsung nyemplung aja tanpa tahu itu apa. Jadi sosial media itu apa dan apa bahayanya buat kita? Gue udah bahas di buku gue, Bagaimana Sosial Media Menghancurkanmu. Buku ini bisa dibeli di online, kalian cari aja. Ketik aja di e-commerce and opening. Karena gue nggak self-publish, tapi ini pakai penerbit, jadi disebarin ke berbagai macam toko buku. Di Gramet juga ada, kalian cek aja. Dan itu semua berawal dari skripsi gue tentang bagaimana internet itu mempengaruhi society. Anjay, society. Silahkan dibeli, silahkan dibaca. Thank you yang udah support gue. Now back to the video. Ya, orang kecewa dong. Wah, lu gimana sih? Masa Overwatch 2 yang dijanjikan PvE-nya nggak muncul? Padahal itu yang ditunggu-tunggu sama para pemain gitu. Ya, walaupun akhirnya jadi gratis dan banyak pemain baru dan buat matchmaking sih masih susah ya. Yang intinya kayak janji macam apa ini? Gembar-gembor Overwatch 2 tapi tidak deliver gitu loh. Sama aja ini mah Overwatch update aja ini, jadi bisa punya 5 versus 5 dan lain-lainnya dikit-dikit. Gue nggak bilang cuma itu ya, tapi ada dikit-dikit lah. Sampai akhirnya waktu berjalan 6 versus 6 muncul lagi. Jadi tadi bayangin, tadi kita cuma bisa main 5 versus 5. Sekarang ada lagi pilihan 6 versus 2 di Overwatch 2, yang dimana katanya Overwatch 2 bakal berbeda sama Overwatch 1. Ternyata enggak, cuma versi gratisnya. PvE-nya nggak ada, 6 versus 6 yang balik lagi. Dan akhirnya di 2025 bikinlah pengumuman Overwatch 2. Sekarang lu sebutnya Overwatch aja. Ngerti gak lu? Gimana orang kesel? Gimana orang ngamuk? Gimana fans kayak berasa di betray gitu loh bahkan jatuhnya. Kayak, lu maunya apa sih? Blizzard has taken a bold sentence against number 2 and it's dropping the disgraced digit from the Overwatch 2 title. The hero shooter will henceforth be known as simply Overwatch. Again, it was only 4 years ago Blizzard reinvented Overwatch as Overwatch 2, an awkward, fledgling this halfway between a major game update and actual standalone sequel, as we observe in our Overwatch 2 review. The game never have ended include PvE mode that was meant to make it 2 in the first place. So the 130 FPS have been dipping in out of stagnation. FPS has been dipping in and out of the stagnation since then. But Blizzard, during its Overwatch Spotlight stream on February 4th, revealed plan to finally reinvigorate Overwatch, and it's all start with a 2. Yes, secara resmi mereka ngedrop angka 2 dan balikin sebutnya Overwatch aja. Yang menurut gua, apaan sih? Pertanyaannya sekarang kenapa? Why? Apa tujuan mereka? In a press release, Blizzard writes Overwatch is more than just a digit. It's a living universe that keeps growing, keep surprising, and keep bringing players together from around the world. Sure. Ini beneran yang nulis berita ya? Kayak, sure. Ini gak tau ini beneran berita yang nulis apa orang ngomong kayak gitu, gue gak paham nih secara penulisan. Coba komen di bawah. This year marked a huge turning point in how the development team envisions the future of Overwatch. Blizzard continues. So we are officially dropping the 2 and moving forward as Overwatch. Jadi kata mereka alasannya adalah, ya karena Overwatch itu is more than angka gitu, lebih dari sekedar angka gitu, lebih dari sekedar digit gitu. Ini adalah living universe. Ini akan terus berkembang dan menyatukan para gamer dengan banyak surprise, update, dan lain-lain. Anything but PvE. Aduh, jadi ya kasar rasa mereka ya karena kita mau start dari sini aja gitu loh, Overwatch, nggak ada lagi Overwatch 2 gitu karena ya biar terus berkembang gitu ya. Minimal Dota 2 juga nggak pernah drop 2-nya, tetep aja bilangnya Dota 2. Ya nggak fair lah, tapi jadi kelihatan kan bahwa developer sendiri kebingungan dan apa ya, kayak semacam nggak mau nelen gitu loh, nggak mau ngakui bahwa kemarin itu apa tuh Overwatch jadi Overwatch 2. Kalian deliverednya seakan-akan kayak standalone game baru dengan banyak update, dengan banyak perubahan sehingga mesti dikasih title baru dan bahkan jadi sequel. Nyatanya itu kayak update patch doang ternyata. Bahkan nggak kayak DLC, update patch, tau nggak lo? Update nih, matchnya jadi 5 versus 5 ya, sama Bastion gue hilangin gitu loh. Tapi laganya kayak game baru. Dan sekarang setelah beberapa tahun, 4 tahun kalau nggak salah, dikasih tahu, oh iya by the way jadi Overwatch aja ya gitu loh. Karena emang kenapa nggak bilang gitu? Ya karena setelah kita pikir-pikir Overwatch 2 itu sama aja kayak Overwatch 1 gitu kan. Kita update-nya nggak terlalu banyak dan apa yang kita janjikan tidak kita sampaikan gitu. Jadi Overwatch aja ya namanya ya. Ya gitulah. Jadi lu pada pemain Overwatch coba komen di bawah deh kekesalannya atau sebelnya atau mantan pemain kayak gue. Gue bisa disebut mantan pemain ya karena gue minjem akun temen, minjem PC temen juga waktu itu nggak kuat. Overwatch 2 sempat mainin bentar langsung kayak
Apa bedanya? Ya silakanlah komen di bawah kesalahan kalian dan koreksi atau kritik kalau misalnya ada salah. Nah, yang ini pendapat gue pribadi dari segi marketing dan orang branding dan orang yang ngurus sosmed, orang yang ngurus periklanan dan lain-lainnya ya dalam urusan bisnis. Menurut gue ini keputusan yang gak penting sumpah. Maksud gue, lu udah kacau nih, maksudnya udah salah di awal. Ya jangan double down, jangan malah dibalikin lagi. Ya sebut aja OW2 terus gitu loh. Bilang aja ini adalah progres dari OW2 dan akan terus berkembang universe-nya dan akan terus diramaikan dengan update dan patch gitu. Ada kucingnya sekarang, ada apanya lah sekarang, ada hero baru lah sekarang. Terus katanya desainnya juga sekarang lebih berani untuk cewek-cewek, lebih dibikin lebih condong disukai sama para cowok-cowok lah ceweknya. Keputusan menjadikan ini Overwatch lagi-lagi cuman buat membangkitkan kemarahan orang-orang menurut gua hasilnya. Dari apa yang selama ini kalian janjikan dan kalian perbuat sebagai developer ke para fans kalian sendiri, dibangkitin gitu masa lalu kita yang kayak sebelnya gitu loh. Gue sih nggak tahu ya apakah lu malah memutuskan untuk wah ya udah deh kita balik lagi, ya udah kita coba gitu. Ya mungkin ada beberapa gitu dan mungkin itu angkanya jauh lebih besar dibanding Overwatch 2 nggak ganti jadi Overwatch 1. Lagi-lagi dia memanfaatkan ramenya untuk mengambil sekian persen sedikit orang untuk cobain yuk gara-gara keramaian ini, gara-gara mungkin juga kalian nonton video gue jadi pengen nyobain dan lain-lain. Lagi-lagi yang rugi siapa? Ya para fans. Ya mungkin juga kalian nggak merasa rugi, mungkin karena udah game gratis atau gimana, tapi ya menurut kalian apakah ini cara yang tepat sebuah developer nge-treat fansnya? Komen di bawah. Ya kalau kalian suka sama pembahasan game dan bahkan ngomongin marketing gamenya juga dan kalian mau support gue, lakuin dengan simpel klik tombol subscribe atau klik tombol like. Dan komentar hari ini datang dari video short yang dimana ada orang konsultasi sosmed ke gue di event. Berarti kalau belum tahu gue kerja ya, gak full time YouTuber. Well, lebih full time daripada sebelum-sebelumnya, tapi gue masih kerja. Ada komen dari Nawa73, oh jadi kurang lebih gini kerjanya Bang Eno. Kurang tepat, gue mau koreksi, kurang tepat. Itu tuh lagi event dan gue kayak buka booth, konteksnya gitu ya. Dan lu bisa bayar dan dapat konsultasi fun lah buat gue. Tapi kalau konsultasi serius tuh biasanya kan 1 jam atau lebih gitu kan. Ini kayak cuman beberapa menit dan cuman sekilas gitu. Semacam glimpse of apa yang gue kerjain. Ada kok video-video yang gue isi workshop, beberapa bisa kalian lihat di IG kalau kalian lihat gimana cara gue kerja sebenarnya. Tapi thank you loh sudah mengapresiasi kerja saya. Mau komennya dibacakan? Ya udah komen aja di bawah. Dan ya sekian Gambreng untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri dan untuk kita semua stay clean and sound.